Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anbiya'i wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummatihi min ahlil qiyam wal Qur'an wasiyam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat nisbah badan kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita, Allah beri tempat tinggal kita. Yang paling kita syukur adalah nikmat nisbah hati kita, roh kita, batin kita, yaitu adalah nikmat taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan nikmat taufik, nikmat hidayah, mudah-mudahan ini kada dikurang Allah. Amin. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, masalah Kitabul Iman. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim ada Bukhari, ada Muslim. Ulun mengambil Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim ada masalah Kitabul Iman. Kitabul Iman itu termasuk rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Satu riwayat syahadat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Zakat berhuruf lawan puasa, karena ada aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ada 2 riwayat, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Riwayat kedua syahadat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Kada apa-apa, dihurupakan riwayatnya sahih dinta. Mudahan kali 5-nya kita sempurna. Amin. Mudahan jangan dimatiakan menghadir ini kecuali sudah umrah haji. Amin. Mudahan umrah haji insyaallah. Nah, ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim perkataan Abdullah bin Mubarak, mengapa rukun Islam itu 5? Kada 6 nang kaya rukun iman. Kada 4, kada 3, mengapa 5? Nah, ternyata 5 ini ada hikmahnya masing-masing. Apa ujar Abdullah bin Mubarak? Ujar Abdullah bin Mubarak, "Idza saluhatil khamsah saluhat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apabila bagus yang 5 ini, maka baguslah umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi penting banget nang 5 nih. Ini pilar, ini rukun, ini tihang. Yang pertama syahadat. Syahadat ini ujar Abdullah bin Mubarak adalah mengisyarat dengan al-ulama. Jadi al-ulama kasyahadat. Orang alim itu seperti kalimat syahadat. Ini miftahul khair, adalah kunci segala kebaikan, adalah orang alim. Mudahan kita jangan jauh lawan orang alim. Amin ya Allah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Sidin ada sedikit membandingkan antara doktor dengan orang alim. Kalau doktor
Kita berhajat dengan dokter ketika kita garing, ketika kita sakit, munya kita sehat kada mencari dokter. Sama ya sakit gigi, munya sakit gigi hanya mencari obat, hanya cari dokter gigi. Munya sehat kita kada berhajat lawan dokter. Nah beda dengan orang alim. Kalau orang alim, ulama, sihat kada sihat, kita seberataan berhajat lawan orang alim. Nah jadi orang alim itu menempati dua kalimat syahadat. Jadi mudah-mudahan kita ketujuh duduk-duduk di majelis ulama. Jangan jauhi majelis ulama. Bahkan ada di dalam kitab tafsir, fitnatul ummah bimubarakati nabiyihim wa fitnatul murid bimubarakati syaikhihi. Fitnahnya umat itu gara-gara menjauhi nabinya. Fitnah murid itu gara-gara menjauhi gurunya. Contoh, Nabi Musa alaihi salam sidin berdahulu ke Tur Sina. Lalu sidin meninggalkan orang yang ber-70. Sidin asalnya Nabi Musa beserta orang 70 orang seberataan hendak ke Tur Sina. Cuma Nabi Musa berdahulu meninggalkan anak badadas kayak kita, anak besungsung. Yang ber-70 ini terpisah, tertinggal. Nah, disinilah karena fitnah. Kenapa fitnahnya? Karena si Samiri memandiri nang ber-70 sehingga terjadi fitnah. Kenapa fitnahnya? Tasambah anak sapi. Dia tak tasambah anak sapi. Ajalan namanya. Jadi ajalan itu anak sapi. Jadi oleh karena itu inilah fitnah jauh dengan Nabi. Mudahan kita ketujuh hadir di majelis ilmu. Amin ya Allah. Mudahan anak cucu kita pun mudahan ketujuh dekat-dekat orang alim, dekat-dekat orang saleh. Mengapa gerak? Karena orang alim, orang saleh itu adalah kunci kebaikan kita. Al ilmu miftahul khair. Man lam yuhibbal ilma la khaira fih. Orang yang kadada ketujuh di dalam ilmu agama itu kadada kebaikan di dirinya. Nah jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita istiqomah duduk-duduk di majelis semacam ini. Amin insyaallah. Berangai perlahanlah bagaimana membaguskan diri. Yang penting kita niat, mudah-mudahan menggunakan umur kita, mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Amin ya Allah. Jadi satu, jangan jauhi orang alim dan jaga hati lawan orang alim. Ini zaman medsos nih, zaman media sosial, zaman dunia maya. Lain dunia Ahmad Dhani lain. Antara Habib ini dengan Habib ini, antara Gus ini dengan Gus ini, antara guru ini dengan guru ini. Jadi kita ini mudahan kawat menjaga hati. Jaga hati. Jar orang Banjar munya galam sama galam bakalahi. Munya ulir sama ulir bakalahi. Galam jangan umpat. Kenapa patah galam? Ulir itu karas. Nah jadi kita jaga hati kita. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Nabi itu bagus dia beritaan. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Nabi Musa tarikahnya jalal. Jalal itu keras. Ibaratnya Habib itu barangkali Habib Rizik, ya kan? Habib Bahar itu ceramahnya keras. Ada yang lembut, Nabi Harun. Nabi Harun itu lembut. Ibaratnya Habib itu Habib Munzir, ya kan? Habib Jindan, ceramahnya lembut, ceramahnya. Sama ini aja, sabarataan bagus.
Jadi ada yang makam Nabi Musa Jalal, ada yang makam Nabi Harun Jamal, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Utsman bin Affan, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bulan. Bagus ya. Ulun menghendaki di rumah tangga tuh sama pian punya bisi anak dan bisi cucu. Jadi anak cucu itu harus bisa apabila dikarasi, apabila dilamahi. Munya laki karas lawan anak, bini melamahi. Munya bini karas di rumah, nggih, nang laki melamahi. Munya pian karas berdua, iya nang anak beangkut ke rumah bini tak, nggih, kada boleh kalau boleh timpas abah aja. Jadi karas berdua kada cocok, lamah berdua pun kada bagus. Abahnya lihat tiring, mamanya lihat tiring, anak tuh bisa rusak karena pergaulan. Nggih, jadi kada mau lihat tiring, kada mau terlalu dikarasi, kada mau. Jadi bisa-bisa apabila dikarasi, apabila dilamahi. Mudahan kita bisa siasah sama itu, amin. Nah inilah ulama. Jadi yang penting kita kada boleh membidak-bidakan antara guru sama guru. Sabarataan bagus je. Yang kada bagus tuh hati kita maitirat orang alim. Nah jadi ulun-ulang guru kita itu nikmat kita. Al ulama hujjatul lana. Guru itu adalah nikmat kita. Karena guru itu kunci segala kebaikan kita. Kadang kada beguru, ulun yang beguru, pian sedekatan beguru. Ibaratnya pohon buah. Kita ini kan hendak makan buah. Ilmu tuh kayak buah. Nah, ilmu itu datang di guru, sebagaimana buah itu datang di pohon. Nah, orang yang kita ambil guru itu pasti berguru. Inya punya berguru sampai ke Nabi kita Muhammad. Itu ibaratnya pohon itu ditanam, rambutan ditanam, asam ditanam, ya kan? Tiwadak ditanam. Inya punya mau ditanam buahnya kawa dimakan. Inya punya mau ada buah pohonnya kada ditanam. Itu biasanya buahnya kada kawa dimakan. Kalau di Banjar tuh ada namanya jingah. Buah jingah tuh kada kawa dimakan. Makan cobaan makan. Gatalan, awak bangkak. Dintuk juga hidup nih jangan kada beguru. Karena maunya kada beguru kalau mau jadi jingah. Pasti berilmu. Mudahan kita jangan jauh orang alim. Satu. Yang kedua, habis syahadat sembahyang. Siapa sembahyang? Ujar Abdullah bin Mubarak. Yang kedua ini adalah guzah. Guzah itu tentara. Kalau sekarang barangkali yang dikehendaki fi sabilillah itu adalah pelajar. Orang-orang yang menuntut ilmu. Ulun menghendaki anak pian, cucu pian, mudahan ketujuh menuntut ilmu agama. Merubah nasib itu bukan banting tulang, apalagi sudah kurus berdahulu. Jangan dibanting-banting. Hendak mengubah nasib itu bawa sekolah. Jadi sekolahkan anak kita, sekolahkan cucu kita. Nggih, karena al ilmu itu sayyidun nikmah. Ilmu itu sayyid itu pemimpin. Al ilmu itu sayyidun nikmah. Paman wajadal ilma fakat wajada nikmata kullaha. Siapa dapat ilmu, inya sama memperdapati seluruh nikmat. Jadi punya hendak sugih dunia akhirat, nih sugihakan anak cucu kita,
dengan kita sakolahkan. Itu tentara kita tuh. Itu junud kita, itu guzahnya kita. Jadi oleh karena itu, yang pertama ulama, yang kedua adalah pelajar. Ini menjadikan kebagusan umatnya Nabi Muhammad. Kebagusan umat Nabi Muhammad. Kalau bahasa ulun sama ini, biar aja kita jadi ular tanah, yang penting anak cucu kita jadi naga. Nah, ulun ulang, biar aja diri kita jadi ular tanah, ya malam, ya siang mencari duit, entah itu berdagang, entah itu bertoko, entah itu jadi buruh, entah itu jadi apa, biar aja. Yang penting anak kita sekolah setinggi-tingginya, sepintar-pintarnya, arah jadi ular tanah. Mudahan anak kita jadi naga, mudahan anak kita sukses, mudahan cucu kita beruntung. Guru, kami kada enak guru wae. Nggih. Ternyata anak itu di dalam kitab 3. Anak itu 3, waladun nasab, anak keturunan darah daging. Yang kedua ada namanya waladun sabab. Waladun sabab itu anak murid. Jadi punya kadada diisi keturunan, jadi orang belajar tamanan. Nggih, jangan sakit hati, tamanan lah. Ada lagi anak 2 ekor. Apa? Waladun sabab. Biar mun ada ilmu, biar alif bataha, biar ikra'ha, biar Qur'anha, biar Fatihah lajari orang. Mudahan itu jadi amal jariah. Anak kadada sudah, yang mahauli kadada sudah, yang mentahlili kadada, yang menyambung kita kadada, cuma ada murid. Guru, ulun anak kada beisi, beilmu kada juga jadi guru. Jangan sakit hati. Nggih, ada lagi anak yang ketiga, namanya waladun mukhlat, waladun nasab, waladun sabab, waladun mukhlat. Waladun mukhlat itu apa? Harta yang kita unjuk ke masjid, harta yang kita unjuk ke langgar, harta yang kita unjuk ke pesantren, duitnya itu jadi anak. Di dalam kitab Minhajul Jawin Nazar At-Tasnif Waladukal Mukhlat, mengarang kitab, menyusun kitab, itu adalah anak engkau yang dikekalkan. Nah, kitab itu termasuk harta. Jadi punya harta disadaqahkan, itu jadi anak kita. Ulun kada sependapat, punya ada orang berucap, oh tamanan, tiang kan kada berenak, napa behimat begawi, napa behimat begawi, malah pahi awak. Anu jangan, itu salah. Yang bujur tuh sama ini tamanan, behimat cari duit, cuma duitnya anjur ke pesantren, anjur ke majelis taklim, anjur ke masjid. Mudah-mudahan harta itu kena jadi amal jariah ke kubur kita. Anak sudah kadada, murid sudah kadada, pintahan harta barang menghibur hati tamanan. Dua. Yang ketiga rukun Islam yang ketiga puasa. Siapa puasa? Al-abid, orang peibadah. Ulama, tulab pelajar, kemudian abid. Karena orang puasa itu orang peibadah. Likuli sayin bab wa babul ibadah as-siyam. Setiap sesuatu ada pintu ibadah adalah puasa. Berarti puasa itu adalah orang abidin. Namun kita hadir nih. Mudah istiqomah sembahyang berjamaah. Dinta. Masjid kita nih kada datang di tanah tihang. Cuma piangnya yang jadi tihang. Jadi tihang masjid itu ada 2. Ada nang kelihatan, ada nang kada kelihatan. Ada hisi, ada maknawi. Kalau hisi, ya nang tihang bangunannya nih. Nah, 4 muncul itu nabah tihang.
Adapun tihang masjid nang maknawi siapa? Hayang pian kita berdiri. Nah, semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak tihang masjid. Karena orang yang berdiri betul itu seperti tihang. Mudahan kita termasuk tihang masjid. 5 kali sembahyang, 5 kali jadi tihang. Mudahan mati beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Innama adatu hasrin. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati beriman. Amin. Ini namanya abid, orang nampak ibadah. Kemudian yang keempat dari 5, yang keempat zakat. Siapa zakat? Al-agniya. Al-agniya itu orang-orang sugih. Ulun menghendaki yang mana-mana kaya, yang mana-mana berduit. Mudahan jangan pemalar lawan majelis ilmu, jangan pemalar lawan masjid. Ulahkan sarana ibadah. Itu sugih. Jangan sugih itu ingin mengganali parut aja. Paham ya kalau mengganali parut? Nggih, bingung cucu kai itu berabah berarti harapkah? Apa gerak burit genal parut genal? Nggih, berarti lantang berarti harapkah? Bukan salah ada yang ulun sahid itu. Mudah-mudahan harta itu bukan sebatas ingin kita. Mudahan harta itu malalar sampai ke orang masalah agama. Mudahan sugih kita sugih Sulaiman. Jangan sugihnya sugih karun. Sugih itu ada 2. Ada sugih karamatan, ada sugih istidrajan. Ada sugih karamat, ada sugih istidrat. Sulaiman sugih, cuma sugihnya pemurah. Karun sugih, cuma sugihnya pemalar. Mudahan kita kayak Nabi Sulaiman. Jadi agniya ini penting. Wajahidu nabi amwalikum wa ampusikum. Inya munya kadeda amwal, kada bergerak ampus. Munya kadeda minyak pertama solar bensin, kada berjalan motor. Ya kan? Mun kadeda berduit, kada tager urat. Orang Martapura menyambat duit itu pikaras. Ulun bisa kumpul baca manakib, bulik baca manakib diambil ke orang. Ulun ini basa-basi apa nih? Nggih, apa nih? Anu guru wae pikaras. Panjang umur hanya Rasulullah mendamar duit itu disambat pikaras. Ujar ulun apa? Duit disambat pikaras. Anu guru wae, anu pikaras itu diambil kata-kata karas. Hidup ini gue punya berduit, karas lintut. Coba kada berduit. Ketahuannya orang ada berduit itu punya berjalan. Lu tenang, kenapa kada berduit itu? Lu litoy. Mudahan berduit. Duit ini haram. Mal, jamaknya amwal. Mal itu harta. Istikak kalimat, bedah kalimat. Mal itu diambil kata-kata mail itu miring itu cinta. Siapa kada senang di duit? Tadi subuh tadi surahnya innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu pasti senang lawan duit. Jangan nang melihat nang picak jeung pinandu di duit. Mudahan murah rezeki mudahan. Pintar. Ulun sekali lagi, ulun menghadapi yang agniya, yang sugih-sugih. Mudahan jangan pemalar di dalam agama Allah. Yuk bantui majelis ilmu, bantui majelis taklim, bantui itu kesugihan. Munya ada orang sugih cuma penggaringan rugi. Mun ada orang sugih anak cucunya kada sukses rugi. Mun ada orang sugih masuk neraka rugi benar.
Mengapa gerak? Pian ada sarana harta itu maulah pian membeli alat-alat kesehatan, cek kesehatan. Dengan duit pian kawa menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya. Dengan duit pian kawa impak sedekah nang lorong ke surga. Sawat berduit, ada sehat awak berduit, anak kadang jadi-jadinya berduit ke neraka. Naudzubillah. Mudahan kita selamat. Yang terakhir, yang kelima adalah haji. Ujar Abdullah bin Mubarak, haji ini apa? Haji ini adalah sultan, umara, pemimpin. Nah, jadi penting banget mudahan kita uli pemimpin yang adil. Berat jadi pemimpin di barat. Mengapa jadi berat? Di dalam kitab Dalailus Sa'ilin, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ujar Umar bin Khattab, aku takutan mati menghadap Allah. Mengapa takutan? Mun ada unta patah betis di Tigris, ada daerah ujung Arab, di situ unta berjalan patah betis gara-gara jalannya rusak. Ulut takutan mati menghadap Allah. Napa gerak? Tanggung jawab. Jadi berat jadi pemimpin ini berat. Jadi kita doakan mudahan pemimpin kita amanah, pemimpin kita adil, mudahan pemimpin kita menyamani rakyatnya. Bahkan ada di dalam kitab tafsir, ittaqu al-wawiyat, takuti wow, ittaqu al-wawiyat, wakalah, wadiah, wilayah, wazarah. Ini bebuhan wow. Ini wow ini bahaya. Berat jadi menteri, berat jadi pemimpin, berat menjadi wadiah. Wadiah itu orang menitip barang. Wadiah berat. Berat jadi wakalah, jadi wakil itu berat. Nah, jadi oleh karena itu yang 5 ini punya bagus yang 5, baguslah umat Nabi Muhammad. Punya rusak yang 5, maka rusaklah umat Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita beruntung dunia akhirat. Ada satu kisah, ulun tutup dengan kisahnya sama ini. Ada seorang laki-laki namanya Bahlul Al-Majnun. Mana Bahlul? Majnun pula. Bahlul itu kan sudah bodoh, ente Bahlul. Majnun itu artinya gila. Jadi Bahlul Al-Majnun. Sidin itu bukan gila. Sidin itu orang berilmu, orang alim. Cuma Sidin itu gila lawan Allah. Bahari ada di Banjar, di Berabai, anak Abdurrahman Kopi. Jadi Abdurrahman Kopi itu abah guru sekumpul menyambut julang. Nah, Sidin itu di dinding itu Allah, di kalambu kaligrafi Allah, di rumah itu tulisannya Allah. Jadi ada orang berucap, guru apa pian tuh Allah aja tulisannya di rumah. Kegilaan benar, kegilaan pengarangnya, kecoret-coret. Ujar Sidin pian ini kata Tuhanan. Ujar Abdurrahman Kopi, mana bagusnya kata Tuhanan lawan kesaitanan. Bagus kata Tuhanan pada kesaitanan. Kesaitanan orang ditampilini. Nah, itu kesaitanan merenya. Jadi oleh karena itu Bahlul Al-Majnun itu sama itu, asik lawan Allah, gila lawan Allah. Nah, Bahlul Al-Majnun ini ada melihat anak-anak di pinggir lapangan bola. Kakak-kakaknya main bola. Apa tuh, nyiur karing disipak-sipak. Ada kakak-kakak di pinggir lapangan menangis.
Lalu Bahlul Majnun beparak. Ujar Bahlul, wahai sabi, wahai kekanakan, maya bekika, sesuatu apa yang maulah ikam menangis? Apakah ikam kada dibawa kawan kah main bola? Nah, kaina kutukarakanlah bola kutukarakan. Apa jawaban? Ya Bahlul, wahai Bahlul, ma khuliqtu lillabi, aku diciptakan bukan untuk bermain. Wa innama khuliqtu lil ibadati, tetapi aku diciptakan untuk taat ibadah kepada Allah. Mudahan kita kalau menggunakan umur, mudahan di dalam taat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja yang ulun sampaikan. Mudahan ada berkahnya, mudahan menyentuh ke hati, mudahan mengomong di telinga, supaya motivasi beramal beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.